Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, tidak bekerja di Gedung Sate. Bahkan kemarin pidatonya itu baru pertama kali dia berada di Gedung Sate. Dia bekerja di luar, di mana ada sampah dia datang, di mana ada selokan yang mampet dia datang, di mana ada permasalahan dia datang. Nah, Kang Deddy ini menyatakan sesuatu, kenapa dia kerjanya di luar, bukan di Gedung Sate ini gitu. Padahal kalau menurut kita, Kang Deddy ya lebih lebih enak di Gedung Sate ya, nangkring gitu kan, di situ enak, bahkan dia mungkin dilayani oleh semua yang ada di sana. Tetapi Kang Deddy tidak. Nah, sebelum kita lanjut, nih dengerin dulu nih Kang Deddy ngomong. Sampai hari ini tetap merasa malu, Pak, sebagai birokrat, sebagai politisi. Makanya saya punya ambisi untuk mewujudkan itu. Kenapa? Belanda, Pak, membangun infrastruktur di mana-mana dengan Ya, satu, betul pelabuhan, nih. dua, lapangan terbang, Pak, markas pertahanan angkatan udara, gedung-gedung di mana-mana, kemudian jaringan irigasi, jaringan kereta api, jaringan listrik, telekomunikasi. Mereka cuma ngandelin jualan teh di Jawa Barat, jualan kina, jualan karet, jualan teh, jualan kina, jualan karet, bisa bikin gedung sate. Oke, artinya bahwa Kang Deddy itu punya perasaan kalau saya nanti tidak bisa membangun, waduh malu. Sekarang kalau gubernur-gubernur yang sudah berapa banyak gubernur tidak bisa membangun, sungguh memalukan gitu kan? Sungguh memalukan. Yang di ada di pikiran Kang Deddy ingin mewujudkan harapan gitu ya. Masa sih waktu Belanda juga bisa membangun, kenapa kita tidak bisa membangun? Waktu Belanda itu bisa membuat jalan, kenapa kita sekarang jalannya jelek-jelek? Kan gitu Kang Deddy bilangnya. Nah, makanya Kang Deddy punya prinsip, dia ingin membangun Jawa Barat. Sehingga dia melakukan beberapa hal. Yang pertama, gitu ya, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini, yaitu transparansi. Makanya karena ingin membangun Jawa Barat itu harus dimulai dari sebuah keyakinan masyarakat, dari sebuah kepercayaan gitu dari masyarakat Jawa Barat. Nah, Kang Deddy atau sama Kang Deddy sekarang dibuka transparansi ini, anggarannya ini seperti ini. Wah, akhirnya kan sekarang banyak yang, loh, kok ternyata anggarannya banyak ini, oh ternyata ada hibah, ternyata ada ini, loh kenapa jalan tidak beres, dan lain sebagainya. Dengan keterbukaan itu. Keterbukaan itu untuk apa? Untuk mengingatkan diri Kang Deddy agar Kang Deddy ini bisa melakukan sesuai dengan amanah. Gitu ya? Sesuai dengan amanah. Nah, makanya Kang Deddy membuka ini untuk mewujudkan cita-cita. Masa sih kalah sama Belanda gitu. Yang pertama ini dia transparansi, sehingga apa yang dilakukannya ini benar-benar semuanya untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Contohnya apa yang diungkapkan? Yang pertama gitu ya, dari transparansi anggaran, dia itu menyatakan bahwa kalau membeli barang atau sesuatu ya, satu barang, maka harganya itu kan misalkan 3 miliar. Nah, biasanya ada cashback. Nah, saya garis bawahi, biasanya ada cashback gitu. Sama Kang Deddy, kalau beri 3 miliar, misalkan cashbacknya 300 juta, maka anggarkannya jangan 3 miliar. Jadi anggarkannya jadi 3 miliar 300 juta. Lah, mungkin pemimpin yang lain tidak akan berbicara seperti itu. Mungkin pemimpin lain, wah ini udah gitu kan, tidak akan diungkap. Nah, sekarang baru tahu masyarakat, oh iya, berarti dia itu menggunakan lagi cashback itu untuk membangun. Iya enggak? Luar biasa kan? Siapa sih pemimpin yang mau mengungkap seperti itu? Siapa sih setransparan itu gitu? Selanjutnya, dia ungkap juga
kalau dia kalau ada pendapatan dari pajak jalan ya, untuk jalan pajak jalan, kendaraan artinya kendaraan motor, kendaraan beroda 3, beroda 2, beroda 4 gitu, maka jalannya itu harus diperbaiki, harus lecir, bener gitu kan. Nah, transparansi ini ya mungkin ada yang pro dan kontra. Yang pro bagi dia yang punya visi ke depan untuk memajukan Jawa Barat. Yang kontra ya mungkin yang terganggu penghasilannya. Nah ini ya, yang pertama ini. Jadi kenapa Kang Deddy tidak mau di gedung sate dulu? Ini dulu ya harus dipahami. Yang keduanya dia mulai kerja all out. Ya tidak kenal lelah, tidak ada capek, ada permasalahan selokan, dia turun. Ngomong orang mungkin wah pencitraan dan lain sebagainya. Kenyataannya gebrakan yang itu sekarang melahirkan Kang Deddy baru, gitu ya. Bahkan yang Bekasi itu sekarang udah mau berani membongkar. Akhirnya apa? Berjalan. Kenapa? Keterbukaannya. Sudah keterbukaannya itu kan masyarakat jadi percaya loh. Oh iya ya, jadi percaya. Lalu diikuti dengan kegiatannya, kerja kerasnya. All out Kang Deddy ke sana kemari, wah langsung dilakukan gitu. Sampai kelihatannya itu tidak ada lelahnya. Luar biasa kan? Nah, ini menunjukkan bahwa niat yang baik untuk membangun Jawa Barat. Dan yang selanjutnya itu Kang Deddy sekarang ini analisanya, yang ketiganya melakukan analisanya bukan di meja, bukan hanya laporan dari masyarakat di meja saja, tetapi dia turun ke lapangan, turun ke jalan, ke lapangan-lapangan yang dia butuhkan gitu, dan paham semuanya, sehingga apa yang dilihatnya itu tidak melihat ke apa, ke perencanaan yang ada di meja gitu. Kalau lihat yang ada di meja itu kan repot, nah tidak sesuai dengan di lapangan bahaya juga gitu. Nah itu, ini pendapat saya ya, pendapat saya, disclaimer dulu nih pendapat saya. Jadi kalau nanti ada masukan lah bukan gitu. Nah karena Kang Deddy kan mengungkapnya gitu. Saya kenapa saya tidak mau di gedung sate dulu? Nah, karena alasannya Belanda dulu membangun gitu ya gedung sate ini dengan dana dari hasil penjualan karet, kina, lalu juga teh gitu. Kenapa kita tidak bisa? Itu kan satu hal yang sangat luar biasa. Bahkan kalau sekarang berpikir tentang karet, teh dan kinanya masih ada nggak ya? Saya juga kadang-kadang berpikir gini nih, loh kenapa ya kebun karet ini seperti yang tidak produktif? Loh kenapa ya kebun teh ini seperti yang tidak produktif gitu? Jadi nah ini nanti kita bahas ulang nih untuk yang kebun-kebunan ini. Aduh, karena nanti kalau dibahas sekarang itu kan terlalu luas. Karena yang pokoknya sekarang ini adalah alasan Kang Deddy kenapa kerjanya tidak di gedung sate, dan Kang Deddy terus berulang-ulang mengungkap hal itu untuk mewujudkan keinginannya menjadi Jawa Barat yang istimewa gitu. Oke ya. Terima kasih, kalau ini bagus tolong dibagikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.